Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah berkat nikmat yang masih diberikan kepada kita semua, utamanya nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim bersama dalam acara menyambut tahun baru Islam, sekaligus ngobrol perkara iman. Mudah-mudahan kita semua di sini diberikan barokah dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya sedikit merasa dicurangi oleh Bapak Kapolres, karena Pak Sekda, Pak Kapolres mendahului kita mengadakan perayaan dalam menyambut tahun baru Islam. Ini Pemkab belum, tetapi Polres sudah duluan malam ini, Pak. Tepuk tangan dong untuk Polres dan seluruh jajarannya. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada malam hari ini tentunya kita berkumpul bersama. Maka dari itu tentu sebagai pribadi dan sebagai Muslim, kami sangat berterima kasih atas inisiasi Bapak Kapolres yang pada malam hari ini menggelorakan kembali bahwa kita merayakan bersukacita menyambut datangnya tahun baru Islam 1437 Hijriah. Mudah-mudahan tentu doa kita bersama, Kabupaten Banyuasin ini dijauhkan dari bala dan malapetaka. Amin. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan oleh pimpinan Polres Kabupaten Banyuasin untuk saya menyampaikan kata sambutan. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, para orang-orang tuaku semua di sini. Terima kasih kepada Ustadz Dery Sulaiman yang telah hadir. Insya Allah nanti datang lagi kapan-kapan dalam acara yang berbeda. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah Pak Bupati, kemarin kami rencanakan dengan Pak Wakah, Bang, satu Muharram Bang, maksudnya kita buat acara Bang. Itu bisik-bisik ini, karena kita ini udah stres Bang. Itu kan, stres asap, stres kebakaran, ya, stres ngatur lalu lintas, yang lalu lintas, ya kan, semua stres, ya kan. Kenapa harus stres? Kita buat sedikit kita ini biar tidak stres, yaitu berbicara masalah iman. Kebetulan ada Ustadz Dery, luar biasa. Alhamdulillah beliau sekarang ada di depan kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa membuat kita ada keberkahan untuk kita. Mudah-mudahan bisa kita niatkan untuk amal dan kita sampaikan kepada ibu-ibu. Insya Allah nanti ada pesan-pesan juga mungkin dari Ustadz Dery, bagaimana menjadi istri yang baik, menjadi Aisyah dan Khadijah. Alhamdulillah, saya tidak akan terlalu lama karena sudah mulai tidak sabar lagi menunggu ceramah ini. Mudah-mudahan kita segerakan. Kemudian di dalam dakwah ini ada keberkahan. Jadi ada keberkahan. Alhamdulillah. Nah, ini Ustadz Sulaiman sudah datang. Dery Sulaiman, Al Ustadz. Insya Allah kami stop dulu.
Kaget kami ditegur jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita ngopi, ada satu yang mau saya luruskan. Saya tadi bolak-balik dipanggil Ustadz, ditulis pun Ustadz di sana. Biar nggak salah paham, kan banyak Ustadz beneran di sini. Nanti salah-salah nanti saya dimarahin. Jadi saya bukan Ustadz, saya anak band. Kalau nggak percaya nanti saya bernyanyi, saya main gitar nanti. Tapi meskipun saya anak band, tidak ada larangnya berdakwah. Ya, kan ada Ustadz di sini, nggak ada. Bupati pun nggak ada larangan berdakwah, boleh berdakwah. Kapolres pun boleh berdakwah, presiden aja boleh berdakwah. Nah, jadi itu yang mau kita jelaskan, nanti kita mau obrolkan. Malam ini kita akan bikin acara ngopi. Biasanya ini di TV kan acaranya kan. Nah, sementara acara di TV kita tangguhkan dulu, kita ngopi live aja dari kota ke kota. Ngobrol perkara iman. Semua siap insyaallah ya? Darah ikut mendengar, daging, tulang, rambut, kuku semua ikut mendengar. Semua siap insyaallah ya? Nah, itu yang namanya tawajuh. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak tawajuh, insyaallah nanti apa yang saya sampaikan meskipun sederhana, itu akan berkesan di dalam hati. Nah, kalau sudah kesan di dalam hati, pembicaraan datang dari hati akan sampai ke hati. Maka nanti akan Allah Ta'ala beri kita kekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikan. Itu yang paling penting, Pak. Nah, ilmu itu sedikit, nggak ada apa-apa, tapi yang penting diamalkan. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kita semua sebagai orang Islam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sejelas-jelasnya, qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, inilah jalanku. Ajak manusia kepada Allah. Jadi hadirin sekalian, jalannya nabi-nabi, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jalan mengenal Allah. Seluruh nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah hantar ke dunia datang membawa satu kalimah yang sama, yaitu kalimah la ilaha illallah. Seluruh nabi hadirin mulia buat satu kerja yang sama, yaitu kerja mendatangi manusia. Ini kerja nabi, Pak. Ini kerjanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hari ini menjadi kerja kita semua. Apa kerjanya? Mendatangi manusia. Siang hari memuji-muji Allah di hadapan manusia, memperkenalkan kehebatan Allah, kebesaran Allah, agungnya Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia, dari hati ke hati, dari pintu ke pintu, dari lorong ke lorong, dari kota ke kota, dari desa ke desa, naik gunung turun gunung, berjalan ke lembah-lembah, menyisiri pantai, menyeberangi samudra, melewati batas-batas negeri. Untuk apa? Untuk memperkenalkan Allah kepada seluruh manusia. Itu kerjanya para nabi, Pak. Dan pintu kenabian hadirin sekalian telah tertutup dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da. Tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kerja kenabian, kerja ajak mengajak manusia kepada Allah, kerja dakwah illallah akan tetap ada sampai hari kiamat. Siapa yang lanjutkan kerja ini? Seluruh orang yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana wa man ittaba'ani, ini kerjaku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kerja seluruh pengikutku. Makanya hadirin sekalian, saya yang tadi dari awal saya katakan saya bukan ustadz, bukan ulama. Karena saya merasa sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya buat kerja ini. Saya ambil kerja ini, tidak ada masalah. Ini kerja yang paling bergensi dalam pandangan Allah. Ini kerja yang paling hebat dalam pandangan Allah. Kerja dakwah ini, Pak, Masya Allah, ini kerja seperti sederhana, orang bisu pun bisa buat, saking mudahnya ini kerja. Tapi tidak ada satupun perkara di dalam Islam yang lebih besar daripada perkara itu. Boleh kita tanya kepada seluruh ustadz, seluruh ulama, seluruh kiai, Pak,
Syekh, Kiai, Buya, apakah ada perintah Allah yang lebih hebat daripada dakwah? Coba tanya, Pak. Apakah ada perintah Allah yang lebih besar daripada dakwah? Coba tanya. Sampai hari ini belum ada satu orang manusia pun yang menjawab ada. Di dalam Al-Quran pun Allah tantang, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang qaulannya, yang perkataannya? Di dalam tafsir dijelaskan hadirin mulia, qaulan ini maknanya perkataan, perbuatan, tulisan. Jadi nggak mesti harus bicara, karena orang bisu nggak bisa bicara. Dia bisa menulis, dia bisa berbuat. Siapakah yang dinan, agamanya yang lebih baik daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah? Siapa, Pak? Tidak ada. Wa amila salih, dan dia beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata aku orang Islam. Nah, makanya hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah membangga-banggakan kita. Ini umat hadirin mulia, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah ceritakan kepada seluruh nabi. Di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil, Allah bercerita tentang kehebatan ini umat. Sehingga nabi-nabi pun berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan jadikan kami sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, bayangkan Pak, Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ingin seperti bapak-bapak semua ini. Nabi Ibrahim ingin seperti kita, Pak. Nabi Musa alaihissalam pernah meminta kepada Allah, ingin seperti kita, ingin menjadi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihissalam pernah berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan aku sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu-satunya doa yang diterima oleh Allah hanyalah doanya Nabi Isa alaihissalam. Sebelum hari kiamat nanti Allah akan turunkan lagi Nabi Isa ke dunia, tapi bukan sebagai nabi, tapi sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua adalah umat yang terbaik, the best of umat. Ukhrijat linnas, yang dikhurujkan, yang dikeluarkan untuk seluruh manusia, dikeluarkan dari rahim ibu kita untuk memberi manfaat kepada seluruh manusia. Saya mau tanya, Pak, manusia ini cuma ada di sini saja apa ada di sana juga? Di Amerika ada manusia nggak, Pak? Di Eropa ada manusia nggak? Di Afrika? Di Australia ada manusia nggak? Di New Zealand ada manusia nggak? Di Jepang? Di Taiwan? Kalau saja di bulan ada manusia, Pak, kita mesti pikirkan bagaimana mengirimkan ini agama ke bulan. Bapak mesti pikirkan bagaimana satu rombongan dari Banyuasin berangkat ke bulan untuk memperkenalkan Allah di bulan. Tapi berhubung tidak ada manusia di sana, aman. Gak ada takaza ke bulan. Kalau ada manusia di bulan, Pak, berdiri rumah makan Padang di bulan. Tapi gak ada manusia. Nah, jadi hadirin mulia, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik, sebaik-baiknya umat yang aku keluarkan untuk seluruh manusia. Kenapa? Apa alasannya hadirin mulia? Manfaat apa yang diberikan oleh umat ini kepada seluruh manusia? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dakwah ilallah, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi hadirin mulia, tanpa dakwah kita tidak pantas dikatakan sebagai khaira umat. Tanpa dakwah, tanpa amar ma'ruf nahi munkar, ini umat tidak pantas dibanggakan. Kenapa? Umur kita singkat, 60-70 tahun. Ibadah kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Bani Israel. Satu orang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel hadirin mulia, kalau mereka sujud, bukan kepala mereka yang berbekas, batu mereka cekung bekas sujud mereka hadirin mulia. Kalau mereka berzikir di pinggir laut, maka air laut di tempat mereka berzikir berubah rasanya menjadi manis. Kalau mereka berzikir di tengah kegelapan malam hadirin mulia, mulut mereka mengeluarkan nur, cahaya berkilauan. Rumah-rumah mereka, gua-gua tempat mereka berzikir mengeluarkan cahaya yang terang benderang. Itu berkah zikir mereka, asbab zikir mereka. Satu orang ahli zikir dari kalangan Bani Israel hadirin sanggup duduk dari satu Jumat ke Jumat depannya tanpa berdiri, hanya berzikir memuji-muji Allah. Ada nggak di sini, Pak, orang tarikatnya sanggup satu minggu nggak berdiri, zikir terus, Allah la ilaha illallah? Saya sanggup. Apa yang membuat ini umat bergengsi hadirin mulia? Apa yang menjadikan kita hebat? Ini kerja, Pak, kerja dakwah ilallah. Ini dakwah mudah, Pak. Saya akan ceritakan betapa mudahnya ini dakwah. Saya yakin semua orang yang ada di sini bisa buat dakwah. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa buat dakwah. Siapa yang tahu arti dakwah?
Dakwah itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia tahu nggak apa-apa. Mengajak. Semua bisa ngomong ayo nggak? Saya pengen dengar Pak yang keras. Ayo. Itu dakwah. Ayo itu dakwah Pak. Ngomong ayo itu dakwah. Masa ngomong ayo harus mondok dulu 10 tahun? Karena orang katakan kamu kalau nggak berilmu nggak boleh dakwah. Sama aja orang katakan kalau kamu nggak mondok, kamu nggak bisa nahwu Arab, kamu nggak bisa bahasa Arab, kamu nggak paham tajwid, nggak bisa baca Al-Quran, kamu nggak boleh ngomong ayo. 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 Kemana bang? Ayo. Mana? Ayo. Nggak mau payo. Tahu tuh udah jauh ke masjid. Ngapain bang? Ayo. Ibu bisa ngomong ayo nggak? Mana suaranya bu? Ayo. Ya iya. Langsung jadi daiyah. Semudah itu dakwah. Ayo. Kemana bang? Ayo. Aduh, kemana nih? Ayo. Ngomong ayo itu dakwah. Itu pahalanya paling besar hadirin. Satu orang saja yang ikut dapat hidayah asbab kita ngomong ayo hadirin mulia, itu cukup untuk bekal kita berjumpa dengan Allah. Itu lebih baik daripada seluruh benda yang diselain matahari. Jadi dakwah ini nggak ngomong halal haram Pak, nggak ngomong hukum hakam, itu monopoli ulama. Bicara khilafiyah ini harus ulama, kalau bukan ulama nggak boleh Pak, antum diam. Tugas kita hanya membesarkan Allah Ta'ala saja, menceritakan tentang hebatnya Allah, kibri Allah, kebesaran Allah hari-hari. Jumpa siapa saja katakan kepada mereka la ilaha illallah, tuflihun, kamu akan berjaya. Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan selamat. Tugas kita itu saja. Ucapkan la ilaha illallah. Ketemu pedagang katakan Pak, yang memberikan rezeki bukan toko Bapak tapi Allah. La ilaha illallah. Mungkin saja pedagang dalam hati katakan kamu gila. Gak apa-apa. Nabi-nabi dibilang gila sama orang. Kenapa? Hari-hari dia lihat untung datang dari toko. Datang seorang dai menafikan tokonya, mengatakan untung datang dari Allah. Allah mampu memberikan untung dengan toko atau tanpa toko. La ilaha illallah. Kata pedagang, kamu gila. Datang lagi dai. Sampai di kebun. Ketemu petani, Pak. Ini buah Pak, datang dari Allah Pak. Petani yang ganggu. Dari Allah. Ini saya yang tanam. Bukan Pak. Ini buah bukan datang dari ranting Pak. Ranting bukan datang dari dahan. Dahan bukan datang dari batang. Batang bukan datang dari akar. Akar bukan datang dari tanah Pak. Tapi akar datang dari Allah. Batang datang dari Allah. Dahan datang dari Allah. Ranting datang dari Allah. Buah pun datang dari Allah. La ilaha illallah. Kata petani ini orang gila ini. Bapak gak percaya nanti di surga ada pohon, akarnya tidak menancap di tanah tapi di atas. La ilaha illallah. Jalan lagi nih dai ini. Ketemu sama orang lagi perah-perah susu. Peternak. Pak, ini susu bukan datang dari sapi. Hah? Susu datang dari Allah Pak. Susu bukan datang dari ibu. Dari mana susu datang Pak? Dari Allah. Susu bukan datang dari sapi, bukan dari kambing, bukan dari ibu, dari apa? Nanti di surga ada sungai susu, nggak ada sapinya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang berkuasa, selain Allah dikuasai Pak. Hari ini banyak orang merasa berkuasa Pak, tapi itu tipu-tipu syaitan sebetulnya. Tidak ada yang punya kekuasaan di dunia ini. Yang berkuasa hanya Allah. Yang bicara tidak punya kekuasaan, yang mendengar tidak punya kekuasaan. Yang berkuasa hanya Allah. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi, yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di atas langit di bawah bumi, yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di antara langit dan bumi, yang paling besar sampai yang paling kecil, sampai yang tidak terlihat oleh mata, Allah yang ciptakan. Yang menciptakan matahari Allah, yang menciptakan bulan Allah, yang menciptakan mata bintang Allah, yang menciptakan pegunungan Allah, yang menciptakan seluruh binatang Allah, yang menciptakan seluruh tumbuh-tumbuhan beraneka ragam warna, wangi, fungsi, rasa, Allah yang ciptakan. Pohon-pohon Allah yang ciptakan warna-warni indah. Rasa dari tanah yang sama muncul sebuah pohon namanya cabai, rasanya pedas.
muncul lagi pohon, ada sebagai racun, sebagai obat, sebagai sayur mayur. Siapa yang menciptakan? Allah. Kenalkan Allah kepada manusia. Yang menciptakan samudra yang luas dan triliunan ikan, dari yang paling besar ikan paus sampai ikan paling kecil Allah. Yang mengeluarkan susu dari sapi Allah, yang mengeluarkan madu dari lebah Allah, yang mengeluarkan bisa dari ular Allah, yang mengeluarkan kasturi daripada kijang Allah. Selain Allah tidak bisa apa-apa. La ilaha illallah. Ini tugas kita, Pak, memperkenalkan Allah. Kenapa kita harus perkenalkan Allah kepada manusia? Karena siapa saja yang mengenal Allah pasti akan mencintai Allah, dan siapa saja yang mencintai Allah pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut kepada makhluk, dia akan lari menjauh, Pak, sembunyi dia. Tapi orang yang takut kepada Allah, dia akan lari mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merapat kepada Allah. Kalau orang sudah takut kepada Allah, dia pasti akan taat kepada Allah. Hari ini banyak orang nggak mau taat sama Allah, Pak. Kenapa? Dia nggak kenal siapa itu Allah. Dialah Allah yang telah menjumpakan kita hari ini, Pak. Kita tidak berjumpa, namun kita dijumpakan oleh Allah. Hanya Allah satu-satunya zat, satu-satunya yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Bapak-bapak, ibu-ibu tidak duduk, namun didudukkan oleh Allah. Saya tidak berdiri, namun diberdirikan oleh Allah. Dia tidak berjalan, namun diperjalankan oleh Allah. Kita tidak hidup, namun kita dihidupkan oleh Allah. Suatu hari nanti kita tidak mati, namun kita akan dimatikan oleh Allah. Tidak ada yang bisa apa-apa selain Allah. Hanya Allah yang berkuasa. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Presiden tidak bisa apa-apa. Gubernur tidak bisa apa-apa. Bupati tidak bisa apa-apa. Kapolres tidak bisa apa-apa. Kapolsek tidak bisa apa-apa. Orang-orang kaya tidak bisa apa-apa. Seluruh makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Makanya hadirin sekalian, mulai hari ini memintalah hanya kepada Allah, berharaplah hanya kepada Allah. Semakin besar harapan hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Bapak kalau berharap sama bupati pasti kecewa. Ya, Pak ya. Bapak berharap kepada Kapolres pasti kecewa. Ya insya Allah pasti kecewa. Ibu berharap sama suami pasti kecewa. Yang tidak pernah kecewa siapa? Hanya orang-orang yang berharap kepada Allah. Kenapa? Mereka senantiasa berhusnuzan kepada Allah, senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Nah, jadi hadirin mulia, mulai hari ini, Bu, dengarkan baik-baik nih. Mulai hari ini, jangan pernah berkata apapun, jangan pernah berucap apapun kecuali melibatkan Allah dalam setiap perkataan kita, melibatkan Allah dalam setiap perbuatan kita, aktivitas kita. Caranya bagaimana? Biasanya kalau kita tuh suka memuji-muji, Pak, puji anak, puji istri, puji teman, katakan yang tadi, cantik sekali anakku. Mulai hari ini katakan, Masya Allah, cantik sekali anak Umi. Pintar sekali anak Adi, Masya Allah. Bisa nggak, Pak? Bisa. Biasanya kita janjian, besok kita ketemu di warung sana ya. Aku tunggu kau di kota besok. Besok aku tunggu di Palembang, awas nggak datang. Itu perkataan biasa-biasa terdengar di telinga kita. Padahal itu perkataan dibenci sama Allah. Karena perkataan itu dipenuhi dengan kekufuran. Mestinya kita katakan, insya Allah besok kita ketemu. Ya Allah. Bisa nggak, Pak? Libatkan Allah. Kalau panas katakan Allah yang kasih panas. Selain Allah tidak ada yang bisa kasih panas. La ilaha illallah. Kalau lagi dingin di puncak gunung katakan Allah yang kasih dingin. Allah mampu memberi dingin walaupun dalam api sekalipun. La ilaha illallah. Jadi hadirin, asap pun datang dari Allah. Saya pikir-pikir apa kira-kira yang bisa mematikan ini asap. Hujan buatan telah dibuat, air telah dikirim pakai tangki-tangki hadirin mulia. Sepertinya satu yang belum dibuat hadirin mulia. Ini asap mesti dimatikan, kabut mesti dihabiskan dengan air mata kita. Siram dengan air mata. Malam ini semua menangis semua, minta sama Allah turunkan hujan ya Allah. Kurang menangis. Apa? Kita nggak bisa apa, cuma bikin hujan buatan. Apa yang bisa kita buat? Ini api disiram bisa tambah besar, Pak. Asap bisa tambah gede kalau kita siram. Terserah Allah saja. Maka mulai malam ini semua orang-orang Banyuasin menangis tahajud kepada Allah. Menangis ya Allah, padamkan ya Allah, hilangkan. Semua bersedia insya Allah.
Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sebetulnya tidak ada, Pak. Kita ini nggak ada. Tapi kita diadakan oleh Allah. Dunia ini pun sebetulnya tidak ada. Namun dunia ini pun diadakan oleh Allah. Bahkan surga dan neraka tidak ada. Surga dan neraka pun diadakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala ada sebelum seluruh makhluknya ada. Allah Subhanahu wa taala tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada. Seandainya seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah tidak ada, Allah akan tetap ada. Kenapa demikian? Karena Allah itu ada sebelum kata-kata ada itu ada. Dan Allah akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La maujud illallah, la ilaha illallah. Oh, ini pelajaran pertama kita, Pak. Ngopi. Iman. Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman lebih penting daripada apa saja. Lebih penting daripada duit, rumah, kendaraan, lebih penting daripada sahabat, lebih penting daripada pangkat, jabatan, lebih penting daripada suami, lebih penting daripada istri, lebih penting daripada anak-anak, lebih penting daripada seluruh benda yang disinari oleh matahari. Ini iman hadirin mulia sebesar darah, sebesar debu. Allah Subhanahu wa taala hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Ini harga iman. Kita mati nggak punya duit, Allah nggak marah. Kita mati nggak punya rumah pun nggak masalah. Mati nggak punya mobil, nggak punya motor, Allah tidak akan murka kepada kita. Kita mati nggak punya jabatan, nggak punya pangkat, nggak masalah, Pak. Antum mati nggak punya gelar, nggak ada masalah, kan jadi sarjana pun nggak apa-apa. Mati nggak punya istri, Allah tidak akan tanyakan nanti di akhirat. Mati nggak punya suami pun nggak masalah. Mati nggak punya anak nggak masalah. Tapi kalau mati nggak punya iman, Allahu Akbar, masalah besar. Makanya iman harus kita usahakan. Bagaimana caranya? Nabi SAW ajarkan, jadidu imanakum, perbaharui iman kalian. Sahabat bertanya, kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, akthiru min qawli la ilaha illallah. Udah kita bahas dari awal. Insya Allah semua ya. Banyak-banyak ucapkan ini kalimat, Pak. Saya dengar ulama kemarin, Muhammad Ali Mabuzi katakan, baik, orang yang ucapkan la ilaha illallah 100 kali setiap hari, ditulis namanya oleh Allah sebagai salah seorang ahli surga. La ilaha illallah. Ini kalau yakin kita ini benar, Pak. Yakin kita ini kalau lurus kepada Allah, murni, kemuliaan hanya dalam genggaman Allah. Ya, Pak. Nggak lagi yakin dengan pangkat, nggak lagi yakin dengan jabatan, nggak lagi yakin dengan harta, nggak lagi yakin dengan teknologi, nggak lagi yakin dengan perdagangan, nggak lagi yakin dengan pertanian, nggak lagi yakin dengan jumlah yang banyak, dengan organisasi kita, dengan partai-partai kita, nggak lagi yakin dengan akal kita, nggak lagi yakin dengan ilmu kita, yakin sempurna kepada Allah Ta'ala hadirin mulia, maka pasti orang ini amalnya akan benar. Kata Sayyidina Ali hadirin mulia, siapa yang yakin dengan kekuasaan, maka Allah akan hinakan dia. Siapa yang yakin dengan harta, Allah akan kurangkan hartanya. Siapa yang yakin dengan ilmunya, Allah akan sesatkan dia. Siapa yang yakin dengan akalnya, Allah akan matikan akalnya. Hanya orang yang yakin kepada Allah, yang Allah tidak akan pernah hinakan mereka. Allah tidak akan pernah kurangkan hartanya. Allah tidak akan pernah sesatkan dia, dan Allah tidak akan pernah matikan akalnya. Luruskan yakin hadirin mulia dengan bagaimana cara? Perbaiki lisan kita. Kalau hati kita pengen baik, perbaiki lisan kita. Ini saluran hati ini hadirin mulia, ulama sampaikan, lisan, pendengaran, penglihatan, pikiran. Apa yang dibicarakan manusia, didengar manusia, dilihat manusia, difikirkan oleh manusia, akan masuk ke dalam hatinya. Maka orang yang hari-hari bicara kebesaran Allah, mendengar kebesaran Allah, melihat kebesaran Allah, memikirkan kebesaran Allah, maka kebesaran Allah masuk ke dalam hatinya. Tapi orang yang hari-hari bicara dunia, mendengar dunia, melihat dunia, pikir dunia, maka dunia masuk ke dalam hatinya. Yakin benar, amal benar, kita selamat dunia akhirat. Tapi kalau yakin salah, amal salah, kita cilaka dunia akhirat. Nabi kita itu bukan sembarang nabi, Pak. Manusia sempurna, insan kamil. Semua kebaikan nabi-nabi Allah berikan kepada Rasulullah. Bagaimana tampannya Yusuf alaihissalam, bagaimana merdunya surah Daud alaihissalam, bagaimana hikmahnya Sulaiman alaihissalam, bagaimana sabarnya Ayub alaihissalam, bagaimana tawakalnya Ibrahim alaihissalam, bagaimana kuatnya Musa alaihissalam. Semua kebaikan nabi-nabi Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang ada pada tubuh nabi terbaik.
Mata yang terbaik yang pernah Allah ciptakan adalah matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulit yang terbaik yang pernah Allah ciptakan adalah kulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Darah yang terbaik yang pernah Allah ciptakan adalah darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati yang terbaik yang pernah Allah ciptakan adalah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh rambut yang terbaik itu seorang penjaga museum yang menjaga museum tempat penyimpanan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bercerita satu hari itu rambut jatuh, Pak. Berapa lembar rambut Nabi jatuh. Dia cari nggak ketemu itu rambut. Maka dia padamkan lampu semua di museum. Ternyata rambut Nabi mengeluarkan cahaya. Keringat Nabi lebih wangi dari kasturi. Antum bayangkan. Allahu Akbar. Makanya siapa saja mengenal Rasulullah pasti akan tergila-gila mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang berhubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam terbaik. Kampung yang terbaik adalah kampungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa yang terbaik adalah bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fikir yang terbaik adalah fikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang terbaik adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerisauan yang terbaik adalah kerisauannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keturunan yang terbaik adalah keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang dapat didik Nabi terbaik, hadirin mulia. Bahkan umat yang terbaik adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur, Pak, dijadikan sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, banyak-banyak kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau berselawat sama-sama enggak? Mana gitar saya, Pak? Wah, ini bahaya nih kalau sudah mulai nyanyi. Sebuah lagu untuk Rasulullah SAW. Berabad-abad jauh darimu, begitu tebal rasa rindu. Semoga kelak ku bisa bertemu denganmu ya Rasulullah. Rasa bangga menjadi umatmu, teruskan semua dakwah-dakwahmu, selawat dan beserta salamku untukmu ya Rasulullah. Siang-siang mencoba merayu, mengajak semua manusia bicara dari hati ke hati. Mari kita salat malam-malam ku menangis lagi, sibuk kepada aib sendiri. Semoga Allah pertemukan nanti denganmu ya Rasulullah. Salawat sama-sama ya. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Nabi, salam salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Nabi, salam salam alaika. Ayo semuanya, ya Rasul,
Masya Allah. Mana tepuk tangannya? Kalau nyanyi boleh tepuk tangan, ceramah nggak boleh. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Nabi, salam salam alaika. Satu kali kita berselawat kepada Rasulullah, 10 rahmat bercurah-curah ke dunia. Tadi berapa kali selawat? Subhanallah. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Nabi, salam salam alaika. Ayo semuanya. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Nabi, salam salam alaika. Sekecil-kecilnya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih berharga daripada surga. Surga itu kesenangan nafsu kita, tapi sunnah kecintaan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, kalau kalian benar-benar mencintai aku, kalau kita mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah pasti cinta kepada kita. Jadi Pak, semakin dekat orang dengan sunnah, semakin dekat dia dengan Allah. Semakin jauh dia dari sunnah, semakin jauh dia dari Allah. Sunnah itu bukan masalah ibadah saja Pak, tapi 24 jam kehidupan kita mesti ikut Rasulullah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, kita bahas sunnah 24 jam Pak. Singkat sih. Bagaimana cara bangun tidurnya Rasulullah? Siapa yang tahu? Nabi kalau bangun tidur dia ingat siapa Pak? Allah. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa lahu. Bangun tidur ingat Allah. Hari ini kita bangun tidur ingat apa Pak? Jujur. Apa? Handphone. Istri. Toko, kerjaan. Orang bangun tidur ingat Allah, malaikat catat pahala Pak. Tapi kalau ingat bangun tidur ingat selain Allah, gagal. Ini kehidupan di dunia ini ujian Pak. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sengaja aku menciptakan kematian dan kehidupan adalah untuk menguji kalian siapa di antara kita yang paling baik amalnya hadirin. Ujian semua. Bangun tidur langsung diuji sama Allah. Siapa yang kamu ingat? Allah apa makhluk? Bangun tidur ingat Allah, malaikat catat pahala. Bangun sebentar. Jalan kaki menuju toilet. Tandas, kamar kecil. Di depan toilet diuji lagi sama Allah. Kamu ingat siapa? Mau masuk WC ingat Allah Pak. Baca doa. Apa doanya Pak? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuk toilet kaki apa Pak? Kiri. Ingat Pak, kaki kiri. Orang kalau masuk toilet kaki kanan pasti nggak baca doa. Pasti dia lupa. Masuk toilet Nabi ajarkan kaki kiri, bukan kaki kanan, juga bukan dua-duanya. Nggak boleh juga itu, pocong Pak. Ya Bu ya, kalau mulai malam ini nih, mulai hari ini masuk toilet nggak sengaja kaki kanan, keluar lagi istighfar, astagfirullah, mundur lagi, benar-benar lagi ini begitu, astagfirullah, Allahumma inni a'udzubika. Di dalam toilet pakai alas kaki Pak, ini sunnah Nabi aja. Tutup kepala, jangan berlama-lama di dalam toilet, jangan berandai-andai di sana, jangan menghayal-hayal di sana, jangan melamun apalagi sampai tertidur. Ya Pak ya, ditungguin orang anti tahu tidur dalam WC. Gak boleh mentang-mentang antum hafiz Quran, lagi ngafal Quran nih dalam WC ngaji, gak boleh. Ternyata baca Al-Quran pun bisa haram Pak, kalau tempatnya salah. Kayak musik ini haram Pak. Musik ini haram Pak, kalau kita nyanyi-nyanyi di masjid, apalagi kalau pas azan kumandang kita nyanyi, haram. Haram Pak. Baca Al-Quran pun juga haram kalau dibaca dalam WC. Semua ada waktu, semua ada tempatnya. Kalau di sini boleh kita hiburan-hiburan sedikit, asal tidak berlebih-lebihan. Kalau azan berkumandang masih jeleng-jeleng, haram, dosa.
Bukan hanya musik Pak, orang berdagang di azan kemana masih transaksi, dosa dia, haram. Pernah ke Mekah Madinah gak? Pas azan kemana apa kata tentara? Haram, 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 haram. Gak boleh berdagang, berdagang haram waktu itu. Subhanallah. Masuk WC kaki kiri, keluar WC kaki apa Pak? Kaki kanan, baca doa apa? Ghufranaka ya Allah. Ampuni hamba ya Allah. Makanan yang lezat, yang enak, yang wangi melewati tubuh hamba menjadi kotoran yang menjijikkan. Ya Pak ya. Makanya kalau orang buang air kecil Pak, buang air besar, satu itu buang air kecil kan Bapak jelaskan. Satu apa tadi Pak? Number one itu buang air kecil. Kalau buang air besar, dua. Itu diajarkanlah Nabi adab-adabnya. Sempurna ini agama hatimu. Kalau kita di sungai, kalau di kampung-kampung kan biasanya orang buang air di sungai Pak. Kalau kita buang air kecil, kalau satu, kita ikut arus Pak. Supaya nanti tidak melawan arus sehingga cipratan najis balik ke kita. Itu kalau satu. Tapi kalau dua, kita balik arus. Kita membelakangi arus. Kenapa? Supaya tidak muncul penyesalan. Ya Pak. Kesedihan Pak. Coba bayangkan Pak, Bapak buang air besar di sungai, hanyut si kuning yang mengambang. Ya Allah, itu kan nasi padang tadi. Makanya Pak, kalau satu kita melawan ikut arus, kalau dua melawan arus. Gak boleh kata Nabi kamu buang satu di tempat pohon-pohon berbuah, di tempat pohon-pohon besar tempat orang duduk berteduh, nggak boleh. Di lubang-lubang semut, bagi Bapak itu biasa satu Pak, buang air kecil, tapi bagi semut itu tsunami Pak. Hati-hati. Duduk Pak, Nabi itu salah itu dikatakan oleh Aisyah, saya tidak pernah melihat Nabi buang air kecil berdiri. Tapi sahabat katakan saya pernah melihat. Jadi buang air kecil berdiri itu boleh Pak, tapi darurat. Selagi masih bisa duduk-duduk. Itu apa? Untuk menjaga kain kita biar nggak kena najis. Nabi ajarkan sempurna. Allahu Akbar. Itu baru masalah satu aja Pak, masalah 212. Beristinja, bersih dengan tangan kiri. Ya semua kebaikan mulai dari sebelah kanan, semua keburukan mulai dari sebelah kiri. Kita salaman pakai tangan apa Pak? Kanan. Kalau cebok pakai tangan apa? Kiri. Gimana kalau orang salam? Pakai kabar Pak Bupati? Tangan kiri Pak. Ini orang kurang ajar ini. Gak sopan. Masa dia salam sama Bupati tangan kiri? Begitu juga orang minum tangan kiri begitu gak sopan Pak. Makan tangan kiri gak boleh. Tadi ada yang saya lihat. Stop Pak. Mulai hari berhenti. Gak boleh. Agama kita melarang. Gak boleh buang air kecil di belakang truknya lagi parkir. Itu kebiasaan bapak-bapak. Kenapa? Kalau truknya jalan gimana? Oh, udah lari-lari Pak. Hati-hati Pak. Ini masalah 1-2 aja kita belum selesai, bisa sampai pagi nih Pak. Atau ciptakan alis mata terjaga, rambutku tambah panjang, alisku nggak tambah panjang. Engkau yang maha menjaga ya Allah. Coba kalau ibu-ibu alisnya tambah panjang Bu. 1 bulan lupa potong alis, ketutup matanya. Datang tamu, assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa? Bahaya kan? Maka Allah jaga pertumbuhan alis Pak. Iya Allah jaga. Coba kalau alis ibu kayak dijaga sama Allah. Lihat hidung, masya Allah hidungku indahnya ya Allah, lubangnya ke bawah. Coba kalau ke atas, Allah kayak apa bentuknya? Senyum, lihat di masya Allah. Dari lidah yang sama keluar berbagai macam bahasa yang berbeda. Ini lidah ini sama bukan lebih bentuknya seluruh dunia. Tapi ini lidah bisa jadi detektor, bisa jadi sensor. Subhanallah. Padamin mati semua lampu kan, kemudian kita masukin makanan. Itu lidah bisa tahu apa yang masuk. Dia bisa mendeteksi, wah ini jengkol. Tahu deh. Masukin durian nih, ini durian. Allah yang ciptakan lidah Pak. Maka orang bercermin ingat Allah, imannya naik Pak. Tapi kalau bercermin nggak ingat Allah, bahaya Bu. Ini ibu-ibu nih, anak-anak muda terutama. Dia maju, dia mundur, dia miringin kepalanya, mulai puji-puji diri sendiri. Keluarin handphone, selfie. Ya, Bu, ya? Dia lihat, kalau jelek itu foto dihapus Pak. Dia bilang ini HP jelek ini. Udah percaya, padahal muka mau begitu Pak. Udah nggak bisa dipaksain. Sudah, nggak puas dengan wajah asli, mau nyobain mulut dikit. Nah, kenapa begitu Bu? Sampai keluar lidah Pak. Lidah ke kiri, lidah ke kanan, julurin.
Bu, jangan Bu, ini aduh aurat itu. Upload lagi Facebook. Kalau bagus. Foto rame-rame nih. Saya mau tanya, kalau kita foto rame-rame yang pertama kita lihat wajah siapa? Wajah kita apa wajah orang? Wajah kita. Kalau wajah kita jangan hapus nggak fotonya? Hapus sampai temannya tolong jangan dihapus, jangan dihapus. Kan dia cantik. Nggak peduli kamu foto pakai HP-mu sendiri. Hah? Kalau di HP kita hapus kan? Wajah kita jelek. Makanya Pak, maka jangan terlalu banyak berfoto-foto. Sekedarnya saja. Karena biasanya orang kalau suka berfoto suka muji-muji diri sendiri. Kenapa muji diri sendiri? Nggak ada yang muji bang. Terpaksa muji diri sendiri. Allahu Akbar. Makan tangan kanan, minum tangan kanan. Bang, saya memindahkan minum dari tangan kiri ke tangan kanan 3 bulan masanya. Meskipun jarak tangan kiri ke tangan kanan cuma 50 cm, tapi memindahkan minum dari tangan kiri ke tangan kanan perlu hidayah dari Allah. Perlu pertolongan Allah, perlu mujahadah, perlu sungguh-sungguh. 3 kali saya keluar 3 hari Pak. 3 kali saya iktikaf di masjid 3 hari, baru saya bisa minum tangan kanan. Saya sudah survei Pak, survei ini, tapi ini nggak akurat. Nggak sampai 10% orang Islam yang terbiasa minum tangan kanan. Kalau nggak percaya coba Pak di pesta-pesta pernikahan, difotoin Pak, kamu tangan kiri, kamu mana kok? Buktinya ini fotonya. Oke. Ilmu itu kita bisa belajar nggak mesti di pesantren, di mana-mana kita bisa belajar. Orang-orang yang Allah buka mata hatinya Pak, itu binatang pun bisa jadi gurunya. Satu orang duduk-duduk Pak, dilihat bebek. Saya mau tanya Pak, Bapak pernah lihat bebek dilindas truk nggak? Nggak pernah kan? Kalau anjing dilindas truk sering nggak Pak? Sering. Kalau anjing ketabrak mobil itu sering Pak. Tapi kalau bebek, iti itu Pak, itu jarang ketabrak. Kenapa? Karena dia selalu berjamaah. Lewat jalan tol Pak, itu bebek. Itu berhenti, truk kontainer berhenti Pak. Orang beriman, dia berguru sama bebek. Masya Allah, kalau saya berjamaah, mungkin aman saya. Cica itu kalau ditanya Pak, apa makanan favorit ente? Dia bilang apa? Nyamuk. Dia bisa terbang apa? Cica nggak punya sayap, nggak bisa terbang, tapi makanan favorit nyamuk. Dan Allah nggak pernah lupa menghantarkan nyamuk ke mulutnya Cica. Allahu Akbar. Orang beriman gitu Pak. Dilihat kucing lagi. Kucing. Kira-kira ini kucing bisa diguru saya nggak? Bisa. Tanya, Cing, ente suka apa Cing? Dia bilang, ikan. Itu makanan favorit kucing, ikan. Kucing itu takut sama air Pak, nggak bisa berenang. Tapi makanan favoritnya ikan, dan Allah nggak pernah lupa menghantarkan ikan ke mulutnya kucing. La ilaha illallah. Dilihat tikus nih. Tikus dikasih makan, kucing dikasih makan. Iya Pak. Tikus dikasih makan, kucing dikasih makan. Orang-orang yang Allah buka basirah mata hatinya, dia dapat pelajaran Pak. Benar, meskipun kucing cuma dapat tulang-tulang sisa-sisa makanan, tapi kucing dikasih makan karena disayang. Tapi tikus dikasih makan karena dibenci. Makanya kucing jangan iri lihat tikus Pak, makannya mahal Pak. Dikasih roti bakery dari Holland, wow, di dalamnya ada racun Pak. Makanya orang-orang kafir tuh Pak, dikasih dunia sama Allah, jangan iri kita Pak, ada racun di dalamnya. Dia dikasih makan sama Allah karena dibenci hadirin mulia. Karena mau dibinasakan. Nggak apa-apa, kita dapat dikit-dikit tapi berkah, karena disayang. Orang beriman begitu Pak, dia bisa belajar di mana saja. Makanya Pak, kita kalau berjamaah, sholat itu mesti berjamaah. Bukan sholat, makannya tadi berjamaah. Makan aja berjamaah. Nabi ajarkan berjamaah lah kalian, jangan berpecah belah. Laki-laki sholat di mana Pak? 5 waktu di masjid berjamaah, 5 waktu. Ibu-ibu silahkan, monggo kalau mau ke masjid, tidak ada larangan, tidak boleh dilarang perempuan ke masjid. Tapi lebih baik seorang perempuan sholat di mana? Di rumah. Subhanallah. Jadi perintah Allah jelas Pak, laki-laki tidak ada alasan, mesti sholat 5 waktu di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seluruh aktivitas kantor terhenti. Pak Bupati langsung umumkan, stop semua kantor, ke masjid kalian semua. Kalau nggak saya pecat kalian. Tepuk tangan Pak Bupati. Subhanallah. Ya Pak, ya Pak. Awalnya mungkin dia sholat karena bupati, tapi lama-lama insya Allah dia taat sholat karena Allah. Karena pertama-tama tuh kadang-kadang mesti dipaksa Pak. Orang dengar cerita nggak? Ini ceritanya lucu. Ada orang dijodohkan Pak.
Ini anak perempuannya lugu, yang laki-laki pun di pesantren nggak pernah kemana-mana, dijodohkan. Kalau anak metal kan gampang Pak, dia tahu paham lah perkara itu kan. Setelah menikah, yang ditunggu-tunggu datang malam pertama Pak. Karena mereka nggak saling kenal, karena dijodohkan. Prosesnya nggak pacaran Pak, cuma ta'aruf, cuma lihat muka sedikit. Malam pertama mulailah Ustadz tadi merayu Pak, sayang. Nggak mau Pak, sampai subuh Pak, nggak sukses, dia pegang nggak bisa. Nggak mau, pokoknya nggak mau, dia lari-lari terus. Malam pertama nggak sukses, dia stres, pulang-pulang ke masjid, gimana caranya ya. Malam kedua pun gagal Pak, malam ketiga pun nggak sukses lagi. Pas malam keempat dia datang, pas pagi-pagi dia cerita sama mertuanya, Pak, sepertinya memang anak bapak tidak cinta sama saya Pak, nggak bisa dipaksa cinta Pak, mungkin karena saya jelek apa gimana. Oh tidak nak, kamu nggak jelek, cuma anak saya ini memang pemalu, dia nggak pernah kemana-mana dari kecil, memang di rumah saja. Tapi kamu tenang, nanti malam beri kesempatan satu malam lagi, biar bapak sama ibu yang usahakan. Oh ya siap. Malam Pak, Bu, ini orang tuanya masuk ke kamar, dia ikat anaknya Pak, dia ikat di tempat tidur, dipanggil mantunya, sini kamu masuk, mainkan. Diikat Pak. Nggak apa, kita nggak tahu apa yang terjadi, antum jangan bayangkan, jangan dibayangkan. Udah, yang jelas pagi-pagi Pak, itu perempuan, anak gadisnya datang ke bapaknya, dia bilang, Pak, nanti malam bisa diikat lagi nggak Pak? Kadang-kadang harus dipaksa dulu, diikat dulu Pak. Kalau udah tahu nikmatnya, nanti dia minta diikat lagi Pak. Allah. Jadi kalau laki-laki ini Pak suka sholat di rumah, Bu, ingat Bu, kalau suami ibu suka sholat 5 waktu di rumah, pastikan dia seorang suami, seorang laki-laki solehah. Ya Pak. Kalau suami ibu sholat fardu di rumah, kasih dia mukena. Pak, ini mukena Pak, siapkan mukena khusus warna pink yang ada gambar Hello Kitty-nya. Ya Pak. Maka taubat semua ya, insya Allah ya, sholat berjamaah mulai subuh Pak, kita di masjid, besok di masjid subuh. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, selalu kecil, berangkat ke masjid, apapun yang terjadi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bermujahadah, bersungguh-sungguh di jalanku, aku akan berikan mereka jalan-jalan hidayah. Nah, jadi sungguh-sungguhnya Bapak jangan putus asa Pak. Meskipun udah 60-70 tahun mulai lagi belajar alif bata, nggak masalah. Allah nggak lihat itu, Allah lihat kesungguhan kita. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting nih ibu-ibu hijab Bu. Ini perempuan kita Pak. Ini kalau kita punya istri, punya anak gadis, dia keluar rumah tanpa menutup aurat. Yang berdosa Pak, kalau perempuan ini keluar rumah tidak membuka-buka auratnya, yang berdosa bukan cuma diri dia. Kalau dia sudah menikah, yang pertama yang berdosa siapa lagi selain diri dia? Suaminya. Kemudian yang ketiga siapa? Orang yang memandang dia dengan syahwat. Ibu pakai anaknya, istri kita keluar dengan pakaian seksi, anak kita dan tutup aurat, hati mulai, itu bahaya. Orang berdosa gara-gara dia sudah jelas berdosa, kita pun hati berdosa karena kita tidak pernah mengingatkan. Tapi kalau kita sudah ingatkan mereka, nak pakai hijab, dia nggak mau, ya udah nggak apa-apa, nggak ada paksaan juga. Bahkan Nabi pun ada istrinya yang nggak mau taat sama Allah. Nah, tugas kita hanya memberi nasihat saja, memberi hidayah itu tugas Allah. Kita sampaikan saja ini agama. Siapa yang memberi hidayah? Allah. Suami tidak bisa beri hidayah istrinya, istri tidak bisa beri hidayah suaminya, ayah tidak bisa beri hidayah anaknya, ibu tidak bisa beri hidayah anaknya. Begitu juga sebaliknya, paman tidak bisa beri ponakannya, ponakan pun tidak bisa beri hidayah pamannya. Jadi kita hari ini dapat hidayah itu betul-betul karena Allah sayang sama kita. Orang yang Allah kehendaki kebaikan bagi dia, Allah berikan dia yufaqihu fiddin, kepahaman akan perkara agama. Dia diberikan kepahaman agama, ini perkara yang paling penting. Makanya saya ada lagu satu. Siapa yang pernah dengar lagu hijab? Ada yang tahu nggak? Saya ada lagu judulnya Hijab, untuk seluruh mustirah, seluruh wanita yang ada di seluruh dunia. Wanita, hidup ini sama
semua pasti binasa, semua fata morgana Allah telah sempurnakan. Kau terlahir ke dunia, begitu lembut tuturmu dan halus perasaanmu, dan halus perasaanmu. Engkau sayang, 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 insya Allah sayang. Engkau cantik, 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 jika engkau taat. Maka hijabi dirimu dimanapun kau berada. Cantiklah di mata Allah, bukan di mata manusia. Dan bersabarlah wanita, jadilah penduduk surga. Semoga kita berjumpa, bersama berjumpa Allah, bersama berjumpa Allah, bersama berjumpa Allah. Sesungguhnya kebahagiaan dan kesuksesan seluruh manusia, baik dia laki-laki ataupun wanita, Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan hanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya saja. Hijabi diri kalian, karena ini perintah Allah. Buat apa berseksi-seksi di dunia kalau harus tersiksa di akhirat? Bersabarlah, karena panas di dunia ini tidak seberapa jika dibandingkan dengan panas di akhirat. Di dunia tidak ada apa-apa yang panas. Makanya hadirin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mendoakan seluruh wanita-wanita yang berhijab di seluruh dunia menjadi ratu-ratunya para bidadari di surga. Sayang, 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 insya Allah sayang. Engkau cantik, 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 jika engkau taat. Ayo, maka hijabi dirimu dimanapun kau berada. Cantiklah di mata Allah, bukan di mata manusia. Bersabarlah wanita, jadilah penduduk surga. Semoga kita berjumpa, bersama berjumpa Allah. Maka hijabi dirimu dimanapun kau berada. Cantiklah di mata Allah, bukan di mata manusia. Dan bersabarlah wanita, jadilah penduduk surga. Semoga kita bersama, bersama berjumpa Allah, bersama berjumpa Allah. Pak, ada cerita singkat. Ada kawan saya, Pak, subhanallah, masjid di samping rumahnya dia nggak pernah datang. Diskotik jauh di kota dia datang. Satu hari kita khususi, kita datang, Bang, ayo Bang ke masjid Bang, makmurkan masjid. Masjid kan dekat sebelah rumah. Nanti di akhirat kita nggak bisa minta tolong sama DJ Bang. Hah? Di dunia Bang bisa minta tolong, ampun DJ. Bisa. Hah? Boleh di dunia minta ampun sama DJ. Tapi di akhirat Bang, kita perlu bantuan Allah Bang, kita perlu minta tolong sama Allah. Ya baik. Kayaknya benar juga, mau tobat dia. Dia bilang, oh ya, besok saya tobat. Dia bilang besok mau tobat Pak, malam itu dia tidur, ternyata nggak bangun lagi Pak. Makanya saya selalu menghimbau teman-teman saya sendiri, kalau kita mau bertobat jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Ya.
buat persiapan, buat persiapan. Dengan sifat, sempurnakan iman, sempurnakan amal, akhlak kita benarkan. Subhanallah. Hari ini saya yakin ini, semua kita tadi mandi kan? Angkat tangan yang mandi tadi hari ini. Jujur, banyak yang nggak mandi. Tapi alhamdulillah masih bisa mandi sendiri kan? Masih bisa berdandan sendiri. Saya lihat ibu-ibu ada warna ungu, hijau, pink, masya Allah, ada biru, ada hitam, ada kotak-kotak bunga-bunga, masya Allah. Masih kita bisa memilih baju kita sendiri. Hah? Hari ini kita masih bisa berjalan kaki ke masjid. Tadi ramai itu masjid. Naik kendaraan Pak, mewah-mewah kendaraan orang sini, masya Allah. Masih bisa sholat berjamaah kita sama-sama tadi di belakang imam. Benar? Ingat Bu, suatu hari nanti, saya nggak nakut-nakut ini, pasti semua kita yang hadir di majelis ini tidak akan bisa lagi mandi sendiri, tapi kita akan dimandikan oleh orang terdekat kita. Nggak bisa lagi pakai baju sendiri, memilih warna favorit. Meskipun ibu-ibu sukanya warna pink, bikin wasiat kepada suami, yang kalau aku mati tolong ya kafanku jangan putih, aku takut. Tolong kain kafan saya warna pink ya, please nih. Bisa nggak Pak? Mana Ustaz di sini? Boleh nggak pakai kafan warna pink Pak? Nggak boleh Bu. Hari ini masih bisa berdandan sini, nanti kita akan dipasangkan berapa lembar kain putih. Semewah apapun kendaraan kita hari ini Pak, kendaraan terakhir kita adalah kerandaan. Pundak sahabat kita. Jadi kalau orang nggak mau ke masjid tanya, kamu mau ke masjid sendiri apa mau dianterin? Hari ini masih bisa sholat berjamaah di belakang imam, tapi ingat Pak, suatu hari nanti kita akan sholat di depan imam. Nggak ada yang pasti di dunia ini kecuali yang namanya kematian. Nggak ada yang pasti. Calon suami belum tentu jadi suami, calon istri belum tentu jadi istri, capres belum tentu jadi presiden, cagup belum tentu jadi gubernur, cabuk belum tentu jadi bupati, camat mana Pak Camat sih? Ada Pak Camat? Pak Camat semestinya angkat tangan semua nih. Mana Pak Camat? Calon mati semua ini. Mana Bu Camat? Calon mati, pasti mati. Nggak ada orang bilang Pak, Bapak insya Allah mati Pak ya, insya Allah niat Bang. Nah, Bapak niat mati nggak niat mati. Siap mati nggak siap mati. Ingat mati nggak ingat mati. Maka orang yang paling cerdas kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling banyak zikrul maut, orang yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. Itu orang paling cerdas dalam pandangan Allah. Banyak mengingat mati. Kita nggak tahu Pak. Yang namanya kematian itu tidak mencari orang tua, juga tidak mencari orang sakit. Siapa saja Allah kehendaki berangkat, nggak perlu sakit dulu, nggak perlu tua dulu. Kalau kelahiran memang lebih duluan ibu daripada anak, tapi untuk kematian kadang-kala lebih duluan cucu daripada nenek. Makanya sesekali berziarahlah ke pemakaman dan lihat panjang kuburan itu gak sama. Hari ini kita ngantar orang ke kuburan, sebentar lagi kita diantar ke sana. Allahu Akbar. Makanya hadirin mulia, saya bikin syair. Sebetulnya waktu metal dulu saya juga bikin lagu tentang kematian, cuma nggak buat persiapan. Dulu saya pikir akhirat itu Pak, masya Allah, neraka itu enak, itu saya pikir. Dulu pikir neraka itu kan di masjid kan orangnya gini-gini semua Pak, nggak ada party-partinya. Wah, saya bilang bisa masuk neraka aja dah. Ternyata neraka itu panas. Saya baru tahu. Saya rubah cita-cita, saya pengen masuk surga. Semua insyaallah yang masuk surga ya. Maka saya bikin lagu Pak. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ayo semuanya suaranya. Orang kaya mati
kehidupan manusia. Allah perkara iman. Iman ini lebih penting daripada duit, daripada kendaraan. Satu orang mati nggak punya duit kalau nggak marah, mati nggak punya rumah pun Allah nggak marah. Tapi kalau mati nggak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah sebesar darah. Itu Allah Subhanahu wa taala hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua harus usahakan iman kita. Bagaimana caranya? Perbanyaklah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Banyak ucapkan La ilaha illallah. Hai manusia, jangan bergaul tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat pujian bagi semua sementara akhirat selamanya. Tepuk tangan buat Pak Imam. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua meninggalkan mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Kaya mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Sekarang mati menjadi lain, dunia dan berani, tanah yang berarti, dunia yang dicari, akan dibawa mati. Masya Allah, tepuk tangan. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya nih dari ngopi kita ini kalau saya nggak dibatasi waktu sampai subuh 12 nih. Pak, coba diingat ya, Bu. Kesimpulannya dari ngopi kita malam ini, yang pertama, orang yang baik dalam pandangan Allah, ciri-cirinya yang pertama, hatinya terbebas dari kemusyrikan. Dia cuma takut sama Allah saja. Dia cuma berharap sama Allah saja. Dia punya duit banyak, gak masuk hati. Dia punya mobil mewah, taruh di garasi, gak masuk hati. Dia punya istri, gak masuk hati. Dia punya suami, gak masuk hati. Di hatinya cuma hanya ada Allah saja. Ma fi qalbi ghairullah illallah. Itu pertama. Yang kedua, orang yang baik dalam pandangan Allah, ciri-cirinya kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ciri-ciri orang baik dalam pandangan Allah, salat dia mampu menyelesaikan masalahnya tanpa masalah. Bagaimana cara menyelesaikan masalah tanpa masalah? Pegadaian. Baru aja dikasih tahu, gimana nih Pak? Hanya dengan sabar dan salat. Wasta'inu bisabri wassalat. Kemudian yang keempat, ciri-ciri orang yang baik dalam pandangan Allah, dia selalu merasa bodoh. Merasa bodoh terus, belajar terus sampai mati dia belajar. Saya mau tanya Pak polisi ini, kalau Bapak lihat orang bawa mobil, di atas mobil ditulis belajar, ditilang nggak Pak? Nggak ditilang. Sembarangan parkir Bapak, masih belajar. Jadi kalau orang belajar itu biasanya nggak pernah salah. Yang merasa jago baru kena tilang Pak. Lepas pelang belajarnya kan, dia jago bawa mobil, udah habis dia. Dia selalu merasa bodoh, merasa nggak tahu. Ilmu itu sifatnya seperti air Pak, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah saja. Orang yang tinggi hati nggak nambah ilmunya. Maka tawadu. Berikutnya yang kelima, ciri-ciri orang yang baik dalam pandangan Allah, dia merasa diri dia orang paling hina di dunia. Ya Pak. Di dalam diri orang ini kalau ada kesombongan sebesar debu, dia diharamkan mencium bau surga. Gak boleh sombong Pak. Allah paling benci melihat ahli ibadah aja sama Allah gak suka, apalagi ahli maksiat. Sudah maksiat sombong lagi. Orang kaya aja gak boleh sombong Pak, apalagi miskin. Pejabat aja gak boleh sombong, apalagi cuma rakyat biasa. Artis aja gak boleh sombong Pak, apalagi bukan artis. Ya Pak. Ini artis Pak. Tapi gak sombong. Oh, yang penting kan gitu Pak, gak sombong kan? Karena sombong itu baju kebesaran Allah, gak boleh kita pakai. Makanya ada satu kalimat Pak, coba diikuti semua ya. Ini guru saya ajarkan, kalau ini kalimat jadi sifat kita, insya Allah kita semua jadi kekasih Allah.
Ayo ikuti yang keras suaranya. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Menganggap diri kita sama dengan orang lainnya nggak boleh, Pak. Apalagi merasa lebih baik dari orang lain. Letakkan diri di bawah rumput, Pak. Kalau orang mengkritik kita, menyalahkan kita, Bapak dikritik, Masya Allah, itu baru sedikit kesalahan saya yang kamu tahu. Yang kamu nggak tahu masih banyak. Nggak usah berdebat-debat, Pak. Tinggalkan perdebatan meskipun kita benar. Lihat baik saja, lihat baik orang saja. Orang suka melihat kebaikan orang, maka Allah akan pindahkan kebaikan orang itu kepada dia. Orang yang suka melihat keburukan orang lain, maka keburukan orang itu pun Allah pindahkan kepada dia. Maka orang baik itu siapa? Orang yang selalu melihat kebaikan orang lain. 99 kebaikan, keburukan orang lain, satu kebaikannya lihatlah kebaikannya. 99 kebaikan kita, satu keburukan kita, lihatlah keburukan kita. Sehingga kita selalu menganggap diri kita orang paling hina di dunia, sehingga kita tidak pernah menghina orang lain. Kita menganggap diri kita orang paling banyak dosa, sehingga tidak ada waktu kita bicarakan dosanya orang lain. Membicarakan dosanya orang itu juga dosa, Pak. Bu, kalau ada teman ibu yang belum berhijab, yang belum pakai jilbab, yang belum sholat, kita lihat dengan mata kepala kita dia bermaksiat, itu baru satu dosa mereka yang Allah perlihatkan di mata kita. Sementara dosa kita yang Allah tutupi berapa banyak. Jangan hanya gara-gara dosa kita tidak sama dengan dosa orang, lalu kita merasa lebih baik dari orang lain. Ya Pak, dosa kita kan beda-beda semua, Pak. Maka jangan pernah sekalipun menganggap diri kita sama dengan orang lain, apalagi lebih baik. Na'udzubillah. Kemudian berikutnya ciri-ciri orang yang paling baik dalam pandangan Allah, dia ikhlas dalam setiap amalan. Dia tidak terkesan dengan penilaian orang. Terserah orang mau bilang apa. Mulut orang miliaran jumlahnya, Bu. Mulut orang ini miliaran, tangan kita cuma 2. Bagaimana caranya? Tidak mungkin kita tutup mulut semua orang. Tutup telinga kita, tutup kuping, tetap jalan. Keep going sampai berjumpa dengan Allah. Dipuji orang biasa saja, dicaci maki orang pun biasa saja. Yang penting penilaian Allah, Pak. Apalah artinya seluruh dunia mengatakan kita orang baik, sementara Allah katakan kita nggak baik. Ternyata yang bernilai itu cuma penilaian Allah saja. Penilaian manusia ini nggak ada nilainya. Dan yang terakhir, hadirin mulia, orang yang baik dalam pandangan Allah, dia sadar betul dunia bukanlah tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat meninggal. Maka buat persiapan, Pak. Banyak-banyak dakwah. Ini mulianya umat ini hanya karena dakwah saja. Angkat tangannya semua, Pak. Tinggi-tinggi, Pak. Masya Allah, saya pengen melihat ibu-ibu pun angkat juga, nggak apa-apa. Ya Allah yang angkat tangan ini, jadikan mereka semua dai ya Allah. Amin. Anak-anak mereka jadikan hafiz Al-Quran ya Allah. Jadi hafizah. Yang mengangkat tangan ini semua ya Allah, berangkatkan mereka haji dan umrah sekeluarga. Yang punya hutang, lunaskan hutang-hutang mereka ya Allah. Yang sakit, cabut penyakit mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang sempit tolong lapangkan. Kalau ada bermasalah rumah tangga, tolong berikan sakinah mawadah warahmah ya Allah. Ya Allah, sumur kami yang mengangkat tangan ya Allah, gunakan untuk dakwahmu ya Allah. Gunakan untuk perjuangkan agamamu ya Allah. Satukan hati kami dengan hati-hati orang soleh ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau maha mengetahui ya Allah. Keluarkan kemuat sejauh kami sejauh mungkin ya Allah. Matikan kami dalam dakwah. Gunakan harta kami untuk agama ya Allah. Gunakan waktu kami untuk agama ya Allah. Yang matikan kami semua dengan husnul khatimah. Amin. Mati dengan mengucapkan indahnya namamu di lisan kami. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan polisi Republik Indonesia semuanya menjadi polisi yang beriman, terpuji dan profesional. Banyumas ini mesti menginspirasi seluruh daerah di Indonesia. Lihat umaranya, semua ulamanya satu hati kumpul di masjid. Aparatnya pun begitu, subhanallah. Jadi kalau udah mulai dari atas perbaikan itu, insya Allah mudah ke bawahnya. Kalau di atasnya yang rusak ke bawah. Jadi kita bersyukur nih ada Amirul Mukminin ini, calon pemimpin umat, dekat dengan Allah, dekat dengan ulama, dengan masjid. Makanya saya senang nih. Saya udah banyak keliling di Indonesia ini. Salah satu di Banyumas ini luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa datang lagi nanti. Cuman satu kalangan yang belum tergarap kan ya, orang-orang nggak berminat dengan agama. Makanya saya tuh sama teman-teman anak-anak band, kita suka bikin konser. Kalau konser itu yang datang anak-anak muda.
anak-anak yang jauh dari pengajian. Nah, mungkin kita bikin konser. Ada ngopi jilid 2. Ngopi jilid 2 insya Allah, alhamdulillah ya. Konser dan ngopi. Sementara akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap Ilahi.